Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumina hada. Yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Pertama, yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di dalam kajian kita dalam rangka menuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita di dunia sampai di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Segenap pemirsa TV, Satelit TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada bulan puasa yang telah kita laksanakan kemarin, kita sebagai umat Islam sudah sepantasnya ketika sudah memasuki bulan puasa dan kita sudah memasuki syarat wajib dan syarat sahnya puasa, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu termasuk di dalam rukun Islam, di mana rukun Islam terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu yang paling utama dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan di dalam sabdanya, ketika manusia nanti meninggal dunia, manusia itu meninggal dunia, nanti yang akan dihisab pertama kali itu amal sholatnya, bukan amal yang lain. Maka dari itu saya pribadi mengajak kepada seluruh pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, marilah kita tingkatkan terus, entah itu kekhusyuan untuk sholat sunnah dan ibadah sunnah yang lain, karena sholat ini termasuk tiangnya agama. Barang siapa kalian tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, maka kalian itu seperti meruntuhkan agama. Sholat di dalam Islam paling utama adalah tepat waktu atau tepat pada waktunya. Ketika adzan berkumandang, sebaiknya kita sebagai seorang muslim, kita harus berbondong-bondong ke masjid, ke mushola untuk melaksanakan sholat wajib. Karena di dalam kehidupan kita ini diawasi oleh CCTV-nya Gusti Allah, CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada 2 malaikat sekaligus yang setiap hari dari kita sebelum tidur, dari kita pagi, siang, malam, setiap hari selama kita masih hidup, kita itu selalu diawasi oleh CCTV-nya Gusti Allah, malaikat Raqib dan malaikat Atid, di mana setiap pergerakan kita, segala tingkah laku kita, segala kehidupan kita, akhlak kita, segala amal perbuatan baik, perbuatan dosa, itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Raqib dan malaikat Atid. Dan untuk itu saya mengajak sebagai seorang muslim, hendaknya kita patuh kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad dan patuh dan taat apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun Islam yang pertama, yaitu sholat. Ciri seorang muslim, seorang mukmin yang baik pasti akan melaksanakan sholat 5 waktu dengan lengkap.
satu hari 5 kali, bukan 5 hari 1 kali, itu yang salah. Sholat 5 waktu satu hari 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kalian semua melaksanakannya 5-5-nya sempurna, bagaikan orang yang mandi satu hari 5 kali, maka orang tersebut akan senantiasa bersih dari segala kotoran. Kalau diumpamakan sebagai pahala dan dosa, orang itu bersih dari dosa-dosa karena melaksanakan sholat satu hari 5 waktu tepat waktu. Ini rukun Islam yang pertama. Untuk itu, mari kita laksanakan rukun Islam yang pertama dengan niat sungguh-sungguh. Dari mulai wudunya, wudu itu menentukan tingkat kekhusyuan kita ketika sholat, ya. Kalau wudunya saja kamu belum benar, wudunya saja masih salah, pasti nanti ketika sholat akan ada gangguan-gangguan yang menyebabkan sholatnya kurang khusyuk. Itu dari tingkat kekhusyuan. Dari wudu kalian harus sempurna, dari membasuh tangan, muka, kaki, dan lain sebagainya harus sempurna. Nanti ketika sholat pun harus kita menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan konsentrasi kekhusyuan kita ketika sholat itu akan mudah teringat. Kita harus fokus, harus niat satu hati untuk melaksanakan sholat. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, sholat dan puasa. Puasa, rukun Islam yang kedua. Kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim sudah sepantasnya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Tadi sholat sudah dilaksanakan, terus yang ketiga puasa. Pertama syahadat, syahadat, sholat, puasa. Puasa ini terbagi menjadi dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa dibuat atau pura-pura untuk ibadah. Kalau ibadah yang lain bisa pura-pura sholat, ya, dia sholat dengan khusyuk ketika dilihat oleh temannya, bacaannya dibaguskan. Terus haji, setelah haji dia itu selalu menampilkan sesuatu yang ada di budaya Arab, selalu berpeci putih dan lain sebagainya. Itu ibadah yang bisa kita tampilkan atau bisa kita tonjolkan kepada orang lain. Tapi kalau puasa tidak bisa kita tonjolkan, karena puasa itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa menilai sejauh mana tingkat kekhusyuan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bulan Ramadan, ketika kita berpuasa itu ada tingkatannya orang berpuasa. Tingkatan orang berpuasa itu yang saya akan sampaikan ada 3 macam. Yang pertama itu puasa yang tingkatannya abid. Abid kalau di bahasa Indonesia kan itu tingkatan budak, tingkatan hamba. Jadi seorang muslim ada yang melaksanakan puasa itu pada tingkatan abid atau tingkatan budak. Pada taraf ini atau pada tahap ini, seorang itu melaksanakan puasa itu hanya melaksanakan saja, hanya menahan hawa nafsu makan, minum, bersetubuh, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Dia tidak memperhatikan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, seperti tadarus Al-Quran, seperti sodakoh, dan ibadah-ibadah yang lain. Padahal kalau kita tahu di bulan Ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan, bulan berlipat-lipat ganda pahala. Kita beribadah di luar bulan Ramadan, misalnya kita membaca Al-Quran, Alif Lam Mim,
itu nanti akan dihitung pahalanya alif 1, lam 1, mim 1. Tetapi kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa, itu nanti bisa akan berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat. Nanti akan Allah yang membalasnya. Bisa jadi kalau kita khusyuk dalam tadarus, bisa jadi beratus-ratus kali lipat per hurufnya. Itu ketika di bulan Ramadan. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan, pahalanya hanya sesuai dengan abjadnya saja, alif 1, lam 1, mim 1. Di bulan Ramadan bisa alif beribu-ribu kali lipat. Puasa juga mengajarkan kita untuk berlatih disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan, disiplin minum. Karena hakikatnya di bulan Ramadan, barang-barang atau sesuatu yang halal itu di siang harinya itu jadi haram. Contoh, makan kolak itu halal, tetapi kalau di siang hari di bulan Ramadan jadi haram. Makan bakso halal itu hukumnya, tetapi di bulan puasa ketika di siang hari itu menjadi haram. Dan ketika kita sudah melaksanakan sebenar-benarnya puasa, kita akan menjadi orang yang benar-benar disiplin. Jadi puasa mengajarkan kita disiplin. Yang halal saja kita hindari ketika di bulan Ramadan, apalagi yang haram. Itu sudah jelas-jelas tidak boleh. Mencuri hukumnya haram, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam. Apalagi di bulan Ramadan, sudah jelas tidak boleh. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, hendaknya kita menjaga agar pahala kita, agar keutuhan pahala puasa kita itu tidak gugur. Karena banyak orang-orang yang bangkrut ketika melaksanakan puasa, dia tidak bisa menjaga amal ibadahnya. Ketika dia puasa, ya dia itu menahan hawa nafsu, makan, minum, dan lain. Tapi dia masih sering menggunjing temannya, masih sering menggunjing tetangganya, masih sering menghibah, menjelek-jelekkan, memfitnah, berbuat maksiat. Itu sesuatu yang tidak membatalkan puasa, tetapi itu adalah sesuatu yang menggugurkan pahala puasa. Ketika kita berpuasa dari sahur sudah menahan hawa makan dan minum sampai maghrib, tetapi kita melaksanakan kemaksiatan, yaitu percuma. Pahala kita nanti akan habis. Ibarat kata 1 bulan kita diberi pahala 100, kalau kita terus berbuat maksiat selama bulan puasa, tidak cuma habis pahalanya, bahkan ada yang bertambah dosa. Karena puasanya tidak bisa menutupi dosanya. Puasa banyak melakukan kemaksiatan, masih sering menggunjing, masih sering menghibah, menghina, memfitnah, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Itu yang akan menyebabkan pahala puasa kita habis. Batal sih tidak batal, cuma membuat pahala kita gugur. Maka dari itu, pemirsa seperti TV dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa menjaga amal ibadah puasa kita. Sebenarnya tidak hanya puasa, sholat, haji, dan lain sebagainya, kita jaga benar-benar agar selalu ikhlas, tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, orang yang tingkatannya tajir ini terkadang berpikir menggambarkan puasa itu seperti halnya pasar malam. Kalau di suatu desa ada pasar malam, itu letaknya biasanya di sebuah lapangan. Kalau ada pasar malam, otomatis lapangannya itu full oleh orang-orang, dikunjungi banyak orang, dikunjungi banyak manusia,
dari anak kecil, dewasa maupun sampai yang sudah tua. Itu sama halnya tingkatan tajir ini menggambarkan puasa seperti pasar malam. Kalau pas puasa itu masjidnya ramai sekali, tetapi sebelum bulan puasa masjidnya sepi. Misal sholat duhur pun paling hanya 1 shaf, 2 shaf. Ketika bulan puasa itu datang, wah, masjid itu sampai penuh dengan orang. Orang-orang yang tingkatan tajir seperti ini menggambarkan puasa itu seperti halnya dengan ada pasar malam, ya, rajinnya kalau sedang ada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan berakhir, ya sudah. Nah, dia sudah tidak seperti sebelumnya. Nah, ini tingkatan tajir. Kemudian kita naik ke tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan alim. Tingkatan alim, di mana di tingkatan alim ini orang yang berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan hawa nafsunya saja, tidak sekedar menahan makan, minum, dan bersetubuh, tetapi dia itu lebih menekankan lagi menjaga hal-hal yang merusak pahala puasa. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, dia ketika sudah masuk tingkatan alim, dia itu tidak melaksanakan puasa hanya sekedar menambah pahala, hanya sekedar menghilangkan dosa, hanya sekedar ingin surga, hanya sekedar takut neraka, tetapi orang yang sudah masuk tingkatannya alim ini, dia itu berpuasa semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di bulan puasa itu dia itu selalu ingat Allah dimanapun berada. Dia selalu berzikir kepada Allah, dia senantiasa mawas diri, sadar bahwa di sampingnya kanan kiri itu ada CCTV-nya Allah yang di setiap saat akan merekam segala perbuatan dan perilaku dia. Maka dari itu orang yang sudah masuk tingkatan yang alim ini, orang ini senantiasa ibadahnya, sunnahnya, wajib pasti dilaksanakan. Sunnahnya itu nanti insya Allah akan bertambah-tambah. Dari pagi wajib sholat subuh, setelah sholat subuh mungkin kalau di desa-desa itu ada kultum ba'da subuh, dia mengikutinya. Setelah kultumnya selesai, tadarus sampai jam 6:30, dilanjutkan sholat duha. Nah, inilah orang-orang alim yang senantiasa mengisi kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita apabila sudah kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan, khususnya yang muslim, laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah haid, itu sudah ditetapkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk puasa, sholat, haji, zakat, dan yang lainnya. Jadi ketika sudah seperti itu, ya kita sebagai umat muslim harus belajar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita laksanakan. Karena ibadah yang kita laksanakan itu wajib dibarengi dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu nanti tidak akan diterima. Contohnya sholat maghrib 3 rakaat, kalau tidak pakai ilmu, dia melaksanakan 5 rakaat, malah tidak sah. Ada lagi puasa dari sahur sampai maghrib, kalau tidak dilandasi dengan ilmu, ketika dia berpuasa dia masih merokok,
Padahal merokok itu kan membatalkan puasa. Kalau tanpa ilmu dia tidak tahu. Makanya segala ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita sebagai orang muslim untuk menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi entah itu anak kecil, ya, dewasa, orang tua, sudah kakek nenek pun wajib menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, ibadah yang menunjang kita dalam sehari-hari, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu wajib dilandasi dengan ilmu. Maka dari itu setiap muslim yang sudah balik, kita harus sekolah, ya. Minimal itu kita harus paham tentang apa yang diajarkan oleh Nabi dalam rukun Islam, ya. Kalau kamu boleh sekolah sampai tinggi, tapi sekolah yang berkaitan dengan ibadah kita wajib. Kalau di desa ada TPQ yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, pelajari. Yang mengajarkan rukun wudhu, rukunnya sholat, rukunnya zakat, dan lain sebagainya, pelajari. Itu yang akan membuat kamu hidup selamat dunia akhirat, ya. Untuk itu saya pribadi mengajak kembali kepada segenap pemirsa Seteli TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti dipertemukan oleh Allah di surganya kelak dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari saya pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya dan bisa diterapkan oleh seluruh pemirsa Seteli TV dimanapun Anda berada, agar hidup sukses di dunia dan sukses juga di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.